wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian online Magnet Rezeki yang ke-69 ya. Dengan judul Temukan Perisai Dirimu dan Menjadi Ajaib. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ini adalah judul dan termasuk juga doa. Sebelumnya saya mau nanya dulu dong, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Kayaknya nih kurang semangat ya. Coba saya tanya ulangi lagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semua malam kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Iya, dahsyat. Oh, dahsyat sekali ya malam ini. Walaupun di luar sana ada yang ditemani dengan rintik-rintik hujan gitu ya malam kali ini, tapi yang malam kali ini hadir gitu ya, tetap semangat untuk mendengar kajian dari para pembicara malam kali ini ya. Terima kasih telah hadir dan boleh di rename ya dari kota dan mana saja di sini ya. Seperti contohnya nih di sini ada Bunda Inom nih dari Karawang ya. Boleh yang lainnya juga nih Bunda Tarwiyah, Bunda Lulu dari mana, atau kalau nggak bisa di rename boleh diketik di kolom chat ya dari daerah dan mana saja nih. Ada Bunda Mimi, Bunda Sri Hartati, Bunda Ratnawati, Bunda Nanik, Bunda Tresna dari Karawang, Bunda Yoni ini ya dari Siak ini paling jauh kayaknya. Oh, Kalimantan Barat juga ada Bunda Duyanti, Bunda Nur Aisyah dari Padang, Umi Pipih juga ada nih ya dari Bekasi. Bunda Eliwanti nih dari mana? Bunda Mimin dari Karawang. Dan yang belum saya sebutkan silahkan diketik di kolom chat dari daerah mana ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Agar malam kali ini ilmu kita berkah, bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga serta orang-orang terdekat kita ya. Ilhadiniya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Rabbal alamin. Malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isyratan mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Dan semuanya di sini mungkin udah pada kenal ya. Saya perkenalkan saya Foli Peter, salah satu pengamal ilmu magnet rezeki, salah satu CTMR yang ada di Korwil Sikapura ya. Dan malam kali ini saya akan menemani para pembicara yang luar biasa dahsyatnya nih malam kali ini ya. Beliau banyak yang baru turun gunung juga ini ya. Kalau yang saya lihat ini ya, ada salah satunya Pak Kurniawan ini ya. Pak Kurniawan, beliau juga udah lama ya saya kangen nih sebenarnya sama beliau nih ya. Saya pengen mendengarkan sharing-sharing ilmunya dari beliau gitu ya. Dan juga di sini ada eh, guru kita juga gitu ya. Ada Bunda Oti dan ada Bunda Mutiah gitu ya. Tapi kayaknya belum pada semangat karena belum pada on kamera nih ya. Biar lebih semangat kita ajak dulu olahraga biasa, olahraga magnet rezeki ya. Masih pada ingat mungkin ya dengan Muhammad Ali nih ya ice breakingnya. Saya temani dengan ice breaking dulu. Boleh diikuti gerakannya. Terima kasih nanti yang setelah mengikuti, nanti yang ngikutin dapat hadiah dari para pembicara di sini ya. Oke, kita mulai. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad,
other guy. I'm Ollie. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. He's been taking it easy, and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. I'm Ollie. Catch me if you can. Oke, terima kasih berpartisipasi ya dalam mengikuti ice breaking. Dan gimana, udah panas belum nih? Kalau udah panas, apakah udah siap menerima ilmu pada malam kali ini? Gimana, udah siap? Kalau udah siap, nanti akan saya panggilkan nih para pembicara kita. Gimana nih, udah siap belum? Yang udah siap katakan saya di kolom chat, boleh diketik siap, 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 siap. Ya, saya siap untuk menerima ilmu pada malam kali ini. Kalau udah siap, udah ready, akan saya panggilkan nih ya para pembicara pada malam kali ini. Yang pertama ya di sini, yang pertama ada Pak Kurniawan. Yang kedua nih ada Bunda Tiah Mutia. Yang selanjutnya, yang terakhir ada Bunda Oti. Mari kita sambut dengan meriah para pembicara kita. Boleh tepuk tangannya mana? Boleh, mari tepuk tangannya ini, tepuk tangannya. Tepuk tangan yang meriah.
terima kasih. Terima kasih teman-teman atas sambutannya malam kali ini. Di sini yang pertama ya perkenalkan nih ada Pak Kurniawan. Gimana Pak Kurniawan? Sehat malam ini Pak Kurniawan? Suaranya masih di mute Pak Kurniawan. Alhamdulillah Bu Holi, kumaha damang. Alhamdulillah luar biasa Terima kasih dahsyat. sehat luar biasa. Kangen juga ya, udah lama ketemu. Iya nih Bapak kemana aja nih Pak? Di sana gimana? Hujan masih masih ini masih gemerincik nih malam ini atau udah reda? Sudah reda sahdu. Ya, Masya sudah Allah. reda suasana syahdu, alhamdulillah hari ini. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, Bunda Oti di sini gimana kabarnya nih malam ini Bunda Oti? Wah, Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Hujan di dia oke. Siap nih ya Sepertinya Bun rata ya udah rezeki ya. untuk Hujan. sharing ini ilmunya ya malam ini. Oke, Insya terakhir ada Allah. Bunda Tiah Mutia nih. Bunda Tiah gimana kabarnya nih Bun? Alhamdulillah sehat luar biasa. Biasa. Dan Lagi teman-teman ceria. ya untuk malam kali ini alot itu. Halo. Waduh. Nih, Teh Holly adakah? Masih adakah di sini? Saking semangatnya Bunda Oli nih kayaknya ke tarik Ya, ke minyak kelempar wangi. ya? Iya, Iya. ini pengen pengen mijit-mijit terus nih, pengen mijit-mijit terus. Jadi ini jadi apa namanya? Sayanya keluar ya, maaf ya. Terima kasih. Nggak Ini apa-apa. beliau pengen. Eh, Eta tunduh. Alhamdulillah tunduh. Boleh Pak Mirdan saya jadikan co-host lagi. Terima kasih. Terima kasih nih ya, ada Ketua Korwil kita juga. Jadi malam kali ini kita sharingnya sharing santai aja ya. Bapak Ibu semuanya di sini kalau ada yang mau langsung apa namanya? Mau langsung bertanya pada semua. Ya, jadi kalau misalkan mau langsung bertanya, boleh diketik di kolom chat juga boleh langsung ya, diketik di kolom chat untuk yang mau bertanya silahkan gitu ya. Dan karena ini temanya sangat menarik ya tentang perisai rezeki nih ya, tentang bagaimana menemukan perisai rezeki diri saya nih ya. Terutama sebenarnya ini bukan untuk yang lain ya. Buat saya juga ini untuk belajar tentang mengulang lagi, mereview lagi tentang ilmu magnet rezeki. Boleh saya bertanya dulu nih ke Pak Kurniawan dan Bunda Oti ya tentang perisai rezeki ini ya. Apa sih kira-kira nih yang menjadi perisai diri saya nih ya, terutama di awal-awal mengenal ilmu MR nih ya. Boleh silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyukum tahiyatul Islam, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kurniawan gitu ya. Mohon maaf baru nongol. Sudah 60 baru sekali mungkin. Ini karena Bu Oti sih kita kejar Bu Guru ini gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Hasilnya Bu Oti, Alhamdulillah ya. Sebelum mohon maaf Pak Ketua, Pak Mirdan, mohon maaf, hapunten pisan gitu ya. Nembe nongol ya. Iya, sudah itu. Jadi, Alhamdulillah. Eh, tentang perisai rezeki gitu ya. Jadi, temanya cukup lumayan bagus. Karena berkenan dengan sesuatu yang selalu kita inginkan tentunya ya. Seperti itu. Tapi terkadang kita sendiri kurang dapat mencapai apa yang kita inginkan.
ya kan? Eh, Tanpa kita sadari ada satu hal yang membuat itu tidak datang kepada diri kita. Ya tadi kalau sampai kata di perisai gitu ya, seperti itu. Kalau dikatakan Hmm. tentang perisai seperti apa sih gitu kan? Kalau untuk diri kita sendiri, saya secara pribadi gitu ya, seperti itu. Berangkat dari seorang karyawan gitu ya, seperti ya. Seorang karyawan di Panasonic selama 18 tahun, seperti kan. Terusnya coba mengadu nasib di luar, berusaha, seperti itu. Ada beberapa hal yang saya alami sendiri gitu ya. Kita sharing saja ya. Saya nggak, mohon maaf saya tidak ngajarin, saya hanya sharing saja apa yang saya alami seperti itu kan. Itu dari saya sendiri. Eh, Sesuatu hal yang selalu membuat kita menjadi hambatan dalam tidak tercapai keinginan itu adalah sebenarnya datang dari diri kita sendiri sebenarnya pada dasarnya gitu kan ya. Katakan Allah itu sebenarnya baik. Allah itu sangat-sangat baik gitu. Allah sebenarnya pengen kita, Allah tidak ingin kita tidak baik. Allah pengen kita eh, bahagia kan seperti itu. Tapi terkadang kita sendiri tanpa sadar yang membuat kita jadi tidak bahagia seperti itu. Yaitu dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita sehingga kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Contoh kecil saja ya. Contoh kecil yang saya sering alami, emang tidak mudah juga untuk apa namanya memperbaikinya. Tapi setiap sedang berusaha saya berusaha untuk memperbaiki. Contoh kecil, saat kita sedang jalan gitu kan, jalan berkendaraan, jalan kaki tiba-tiba ada yang lewat gitu kan. Tapi lewat itu membuat kita menjadi aneh gitu. Oh, ya, kita lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba ada yang nyalip gitu kan. Biasa aja kali, nggak usah nyalip kayak gitu kan. Mau kemana sih buru-buru gitu kan. Jadi kita secara refleks itu di pikiran tuh mengomentari sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu kita komentari gitu kan. Tapi secara refleks pikiran ini selalu mengomentari sesuatu hal itu menjadi sebenarnya nggak bagus bagi kita. Gitu kan seperti itu. Jadi perisai. Contoh lagi jalan lihat sesuatu gitu yang aneh di pinggir jalan, gitu amat ya gitu. Tapi nggak ngomong, tuh pikirannya berbicara gitu kan. Jadi kita menilai seseorang seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya jadi kendala ya mungkin yang tidak mudah untuk memperbaiki. Karena kan ada peribahasa juga katakan kan kalau ingin kaya kuasai pikiran betul gitu ya. Sering dengar gitu kalimat itu ya. Hmm. Ya, kalau Ya, kamu ingin kaya kuasai pikiran kamu kan seperti itu. Itu yang terjadi. Sehingga saya pernah sering dengar ceramah itu untuk mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik, kurangi pandangan gitu. Kalau misal tapi Google Basar itu menurunkan pandangan gitu. Seperti Google Basar pada dasarnya kita mengurangi sesuatu yang masuk ke dalam mata kita sehingga pikiran kita tidak memproses gitu seperti itu. Itu yang sebenarnya yang harus kita jaga. Kalau saya berusaha untuk bagaimana caranya itu yang tidak mudah bagi saya, tapi saya coba sedang perbaiki. Ya, ya apa namanya itu sedikit pengalaman. Mungkin Bu Oti ya mau nambahin ataupun ada yang ini ini sebagai permulaan saja ya kita bicara seperti itu. Enggak Bu, silakan. Silakan Bunda Oti dengan segala hormat saya persilakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Kurniawan yang merasa dipaksa tapi paksa baik ya Pak ya sama saya Iya, ya. kalau Dipaksa baik ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa eh, Pak Kurniawan mengisi bareng-bareng ya. Ya teman-teman semua. Hari ini nih agak beda ini ya. Kita bertiga, Pak Kurniawan, Bu Mutiah dan saya akan sharing pengalaman kita tentang apa ini besar rezeki, di mana temanya malam ini adalah bagaimana menemukan perisai rezeki kita dan menjadi ajaib ya. Oke. Nah, ini kita semua ketika bicara tentang perisai rezeki pasti sudah tahu dong semuanya apa sih perisai rezeki kita itu dosa ya, dosa ya, sehingga di Magnet Rezeki kita diajarkan untuk mengangkat perisai rezeki kita, di mana perisai rezeki kita itu eh, bisa apa istilahnya berlapis-lapis ya, bisa berlapis-lapis seperti bawang.
Jadi satu lapis, dua lapis, tiga lapis, dan itu harus kita eh, apa angkat ya. Supaya apa? Supaya rezeki kita yang sudah Allah janjikan, kemudian doa-doa kita yang sudah Allah kabulkan bisa nyampe ke kita. Jadi selama ini rezeki kita sudah disiapkan sama Allah. Doa-doa kita sudah istilahnya ijabah, tapi ternyata nggak nyampe ke kita karena tadi ada perisai-perisai itu ya. Nah, kalau kita bicara perisai, itu kita jangan hanya mengingat apa sih dosa-dosa saya, tapi ditulis ya. Kenapa? Kalau ditulis kita masih bisa ngecek nih. Oh iya waktu itu kejadian gini. Oh iya. Itu nanti insya Allah itu akan datang ke kita itu. Banyak sekali ya. Wah ini kita catat semuanya. Nah paling utama adalah cek dulu besar rezeki kita terhadap orang tua dulu. Ya kan ada apa triangle miracle itu ya, segitiga miracle itu ya, siapa aja sih gitu ya yang perlu kita cek dulu nih apakah kita ada dosa atau tidak ya kepada ibu kita, bapak kita, mertua ya, mertua, kemudian pasangan kita, suami atau istri, dan anak-anak. Setelah itu kita catat aja, kita catat semuanya. Setelah itu kembangkan ke keluarga besar, ya kakak, adik, ponakan, om, tante dan sebagainya. Terus melebar, ya sampai mungkin orang-orang yang kenalan kita juga kan bisa aja kita eh, ada dosa kepada mereka. Itu dosa masa lalu, ya. Setelah dosa masa lalu itu selesai, lalu kita jaga diri kita dari dosa-dosa baru. Kayak tadi tuh Pak Kurna apa Pak Kurniawan bilang lagi enak naik kendaraan tiba-tiba disalip orang. Wah, langsung itu kan biasanya langsung kaget terus langsung ngomong ya yang sesuatu yang tidak penting sebetulnya ya. Nah, itu kan bisa jadi perisai juga karena kita tidak berdisiplin kata. Nah, jadi perisai deh. Jadi memang kalau kita nih lebih baik banyak banyak zikir ya daripada banyak ngomong ya, supaya terhindar dari perisai-perisai yang tidak perlu ya, perisai-perisai baru yang tidak perlu. Kenapa ya kita kalau ada perisai kan harus sholat taubat. Nah, kalau dalam sehari kita 10 kali ngomel-ngomel, nah 10 kali deh kita harus sholat taubat. Nah, begitu ya. Oke, nah itu kan yang standar ya, itu standar yang kita tahu dari ketika kita belajar ilmu magnet rezeki. Nah, sekarang kalau menurut saya, kadang-kadang kan kita hanya mikirnya perisai rezeki terhadap sesama manusia ya. Siapa yang pernah kita sakiti, siapa yang pernah menyakiti kita, itu coba kita lihat deh. Itu catatannya itu semua tentang dosa kita terhadap manusia. Ya, setuju ya? Sebenarnya setuju ya? Iya. Tapi kita lupa, kita tidak tulis dosa utama kita pada siapa? Pada Allah. Ada gitu yang nulis dosa kita kepada Allah apa aja? Kita lupa. Ya, kalau saya pribadi, saya baru tersadar ini juga beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa, mungkin minggu lalu ya atau 2 minggu yang lalu. Gitu. Tersadar itu. Perisa rezeki apa gitu, perisa rezeki. Lalu astagfirullahaladzim, oh iya. Kita hanya sibuk mengangkat perisai rezeki kita dengan sholat tobat untuk orang-orang yang kita pernah bikin tidak nyaman atau kepada orang-orang yang pernah bikin kita tidak nyaman. Tapi tidak ada tulisan saya dosa-dosa kepada Allah. Apa saja sih dosa rezeki kita?
tidak berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita minta, terus Allah belum kasih, ada rasa tidak nyaman. Betul apa betul? Artinya kita nggak percaya dong. Kalau kita percaya sama Allah, ya mau belum datang juga ya nggak apa-apa. Bisa aja kali. Karena kita yakin Allah pasti akan kabulkan. Yang kedua, kalau kita tiba-tiba nggak enak badan, pusing, apa yang pertama kali kita lakukan? Cari obat, pergi ke dokter. Kita lupa bahwa yang maha menyembuhkan adalah Allah. Jadi mesti gimana? Ya mesti kita langsung istighfar aja dulu. Istighfar minta tolong sama Allah. Saya sakit kepala Allah ini gimana ya? Tolong tunjukkan jalannya ya Allah. Entah itu mungkin kita minum obat aja terus istirahat atau kayaknya nih harus ke dokter nih harus ke RS nih. Nah, itu kan yang mengilhamkan itu kan Allah yang memberi ilham kepada kita. Nah, kayaknya sepele, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu dosa-dosa besar kita, perisai terbesar kita. Nah, kita setiap hari sholat itu kita bersyahadat, berzikir ya, la ilaha Muhammad Rasul, la ilaha illallah. Berarti kan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? He is number one. Dia adalah number one. Nomor satu. Ya. Tapi coba cek deh teman-teman, dosa rezekinya. Ada nggak catatan dosa kepada Allah? Ya. Nah, ya eh, Ditahan dulu nih, ditahan dulu. Baru dua nih kayaknya nih ya, Bunda Oti. Nah, ditahan dulu nih, ditahan dulu. Ini karena jadi karena banyak sebenarnya ya, dah. Ini perisainya ini masih dirahasiakan dulu biar yang lagi bobo cantik nih jadi terbangun nih, terbangun gitu. hmm, Wah, apa lagi nih, nah, gitu. Tapi sebelumnya nih, karena banyak itu perisai yang kita miliki itu, sekarang pertanyaan saya nih ya ke Bunda Muti nih ya, saya lemparkannya ke Bunda Muti. Bagaimana sih seseorang gitu dapat mengubah nih pola pikirnya dengan banyaknya perisai, banyaknya dosa, tapi saya tuh bisa hidup saya tuh bisa ajaib gitu nih. Gimana nih Bunda Muti? Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bunda Wali atas kesempatannya. Aduh, saya jadi deg-degan begini, kenapa ya? Masya Allah di sini, nggak terima boleh kasih. deg-degan. Jadi nggak datang. Ya, ketika ada satu sinyal deg-degan itu merupakan tanda ya, tanda bahwa rezekinya katanya menjauh gitu kan ya, seperti yang disampaikan. Seperti Iya, yang katanya disampaikan. begitu. Nah, tapi yang ini tuh deg-degannya beda, benda-benda soleha ya. Oh, Bapak Ibu dimanapun berada ya. Jadi ini deg-degannya tuh karena dapat rezeki yang luar biasa gitu ya. Karena di sini hadir dari mungkin ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Di sini ada Bunda Lulu dari Cikarang, Bunda Wali dari Karawang, Bunda Oti dari mana Bun? Jati Sampurna ya, kalau nggak salah. iya betul. Nah, alhamdulillah Ya. tadi itu waktu kita teleponan Bun, itu saya lagi ada di Jati Sampurna sebetulnya, ya, Masya Allah. Oh, deket. Oh, Ya Bun, iya, saya iya, lagi iya. keliling-keliling ya, keliling-keliling biasalah, nunggu nunggu mood mood baru gitu untuk saya secara pribadi. Nah, itu yang saya lakuin ya dan terima kasih Pak Mirdan yang sudah membersamai kita ya dari Karawang, Bapak Kurniawan ini dari Cikarang ya Pak. Iya, Bu. Dekat kita nih sebetulnya Bunda Pipi di Oh. apalagi nih tetangga saya Bunda Pipi ini. Bunda Nani, Bunda Mimin dari Karawang juga ini sepertinya fans-fansnya Bunda Holly nih banyaknya. Ya, Masya Allah di sini Bunda Sri, Bunda Ratna, Bunda Tresna dari Karawang juga nih. Ini Kalimantan Barat, ini Bunda Dwi, ya Bunda Dwiyanti, Bunda Inom dari Karawang tuh kan. Ini dari tempatnya aja Bunda Karawang semua ini.
Gimana dong? Liwanti ya, Bunda Yeni, Bunda Pak Basuki, Bunda Rati. Bunda Rati kalau nggak salah dari Purwakarta. Bener gak sih Bunda Rati yang itu? Bunda Romla, Bunda Tarwiyah, Bunda Bunda Dila, Kak Dharma kalau nggak salah Klaten ya Kak. Nah ini Bunda Maisaro dan juga Bunda Mimin dari Karawang lagi. Ini nih Bunda Ati, Pak Kurniawan dan juga Bunda Holi, Bunda Soleha semuanya yang bikin saya deg-degan ini. Ditambah lagi saya harus menjawab pertanyaan bagaimana. Nah ini dari Bunda Holi ya, bagaimana agar keajaiban itu hadir pada diri kita. Udah ngikutin ini itu, udah ngebanyakin jikir ini itu, udah ngebanyakin sholat ini itu. Kenapa ya kita masih belum ajaib juga? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pengamal ilmu magnet rezeki, boleh dong gitu ya, boleh dong kita ketahui, kita koreksi masing-masing diri kita, ya, bagaimana cara Allah, di mana saat Allah berbicara dengan kita, gitu ya, bisa jadi dari ya satu lagu yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk nambah semangat semuanya ya. Nih, satu lagu. Semoga menginspirasi ya. Kalau Amin. ada bagaimana suaranya, mohon dimaklum karena saya bukan penyanyi. Ya. Boleh nadanya di nggak ada ya. Bismillah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Baik, nah, Bapak Ibu, para pengamal ilmu mantra rezeki ya, dari situlah bisa jadi ya, dari lagu, itu kalau lagu yang saya sampaikan tadi itu nusuk ke dalam hati, kemudian merubah mindset kita, maka disitulah Allah bicara sama kita, gitu. Ya, dan ini saya berbagi pengalaman aja ya untuk semuanya karena kalau saya mengajari, wah jauh banget ya, karena saya jauh banget pengalamannya, apalagi ilmunya ya dengan para pengamal ilmu maneta rezeki yang ada di sini. Pengalaman saya untuk waktu dulu ya, dulu banget waktu saya masih jahiliyah sampai amanah saya di 1,5 M itu tuh nggak mudah ya, nggak mudah sekali. Dan satu yang membuat saya terinspirasi itu saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Ya, dan satu hal yang bisa saya lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan berdatangan tuh dari situ tuh berdatangan apa ya ide-ide, kemudian rasa semangat yang tinggi gitu ya. Dan satu hal yang membuat saya terinspirasi pada saat itu saya membaca satu artikel di mana Walt Disney ya ada beberapa tokoh ya. Salah satunya Walt Disney itu beliau pun bukan apa ya, beliau bukan orang yang hebat di awal gitu loh. Ya, seperti yang kita ketahui, boleh dicek ya, boleh dicek. Untuk Walt Disney ini, beliau dulunya adalah em, bisa dikatakan siswa yang nggak beres ya. Sekolahnya aja nilainya itu nggak rapi gitu ya, atau disebut dengan berantakan. Putus sekolah di usia 16 tahun, kebayang ya. Kemudian dipecat berkali-kali dari tempat kerjanya. Ya, dan ditolak idenya itu sampai 300 kali. Nah, kalau secara akal, kira-kira sukses nggak ya Walt Disney? Enggak, Enggak. Karena memang itu enggak. keajaiban. Nggak akan masuk akal kalau kita mainnya logika. Gitu ya. Kemudian ada lagi, saya baca ya artikel dari Cristiano Ronaldo. Wah, siapa nih di sini yang suka bola? Ya. Hmm. Nah,
Tahu nggak kisahnya dari Cristiano Ronaldo ini seperti apa? Christian Hmm. itu sampai jadi jadi calon ya. Calon apa? Calon bayi yang akan diaborsi gitu oleh ibunya ya. Ini lahirnya itu dari keluarga miskin loh. Bukan keluarga yang Masya Allah ya, bukan keluarga yang itu serba berkecukupan, bukan. Nah, karena karena prestasinya yang nggak keren ya, nggak keren, sampai gurunya aja berani gitu untuk ditantang, sampai gurunya pernah dilempar kursi gitu ya, dan putus sekolah di usia 14 tahun gitu. Dan kita tahu Ronaldo itu hebat kan, hebat sekarang. Dan orang nggak pernah, maksudnya jarang ya orang yang sampai sampai cari artikelnya Ronaldo segitunya ya. Dan beliau sukses ya, seperti yang kita tahu sukses. Tapi apakah kita melihat masa lalunya Ronaldo yang sekeren itu? Enggak. Enggak. Secara logika masuk akal untuk Ronaldo itu ajaib seperti sekarang ya? Enggak. Oke, satu lagi. Steve Jobs. Siapa yang tahu Steve Jobs? Ini dibuang loh oleh orang tua kandungnya. Ya, dan Steve Jobs ini hubungan, mohon maaf saya bukan buka aib ya. Ia terlahir di muka bumi ini hasil dari hubungan hubungan bukan menikah, gitu ya. Nah, akhirnya dia diadopsi ya oleh salah satu keluarga dan putus kuliah ya, dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Kebayangnya ini, wah, diaduk-aduk rasanya. Bagaimana dengan kisah kita? Bapak Ibu, para pengamal ilmu mana rezeki, apakah kisah kita lebih keren dari kisah mereka? Maka ketika hari ini kita masih merasa belum ajaib, maka apa? Acceptance. Ya, terima. Karena menolak itu atau ditolak ya, itu menyakitkan. Nah, ditambah nih, jadinya apa? Perisai rezeki. Ketika kita melihat kelebihan orang lain, maka kita nggak fokus pada kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat untuk membangkitkan, untuk membentuk satu keajaiban itu adalah mindsetnya nih dibenerin. Yakin nggak keajaiban itu akan Allah hadirkan kepada kita melalui karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi perbuatan, kebiasaan. Terus saja diulang-ulang sehingga menjadi nasib. Gitu ya. Itu yang perlu kita benahi mungkin ya. Dan satu hal lagi, Bunda Oti, Pak Kurniawan, dan para pengamal ilmu magnet rezeki yang ada di sini, Bunda Holly ya yang sangat luar biasa. Ini perlu perlu loh, perlu banget kita ketahui ya. Sumber keajaiban itu ternyata kita harus move on ya, harus bangkit dari keterpurukan kita ya, harus bangkit untuk kita menyambut masa depan yang membahagiakan untuk kita. Bangkit dari apa? Kita harus sehat dulu secara jiwa dan mental, gitu. Karena itu bisa jadi akar dari persoalan yang kita hadapi selama ini, sehingga diri kita tidak ajaib, gitu. Kita merasa tidak percaya diri, kita memberikan syarat ketika kita untuk bahagia tuh bla 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 gitu ya. Itu salah satu perisai kita loh. Ya makanya dari itu bersyukur ya, acceptance, menerima aja. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Em, Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, yang Allah sebutkan itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surga dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh kebahagiaan. Jadi hanya jiwa yang tenang, ya. Dan di ilmu mandat rezeki, Panas menyampaikan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apa? Hati yang Tenang. tenang. Hati yang tenang. Ya, baik. Itu saja Ridho. mungkin sementara Bunda Holly. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kalau pembicaranya ada tiga, satu
satu pembicara 1 jam dan kalau 3 orang ini berarti 3 jam ya. Kalau teman-teman di sini udah siap Waduh. ready untuk mendengarkan sampai 3 jam nih ya, apalagi terkait dengan bola nih ya, yang bapak-bapak mungkin sebenarnya ini ada yang lebih seru nih sebenarnya bola ini melawan Indonesia tuh ya pada malam kali ini gitu. Tapi karena ada pembicara 3 orang ini, saya stop dulu bolanya sambil diketik di kolom chat untuk pertanyaan ke Pak Kurniawan, ke Bunda Oti dan ke Bunda Muti ya. Di sini silahkan teman-teman boleh diketik ke kolom chat karena waktu kita tidak banyak. Tapi sambil menunggu nih, kadang-kadang ada yang suka malu-malu ya buat ngetik pertanyaan aja gitu ya. Saya minta amalan dong nih Pak gitu ya ke Pak Kurniawan atau doa khusus yang dapat supaya saya terlepas dari perisai-perisai saya gitu ya. Kita langsung saja kepada Pak Kurniawan ya, minta amalan atau doa khusus nih ya untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Saya persilahkan dengan segala hormat Pak Kurniawan. Wah, doanya dahsyat sebenarnya, sudah tahu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Apa sih amalan gitu kan ya yang bisa mengumpulkan perisai gitu kan? Ada satu prinsip dulu yang mungkin kita pahami dulu. Maksudnya ada satu hal yang harus kita pahamkan ke diri kita gitu kan ya. Contoh kecil gini. Ada pada saat kita selesai sholat gitu kan ya. Biasakan sunnahnya itu kan membaca istighfar gitu ya. Cuman terkadang gitu kan kita istighfar tapi kita scroll HP. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masih scroll HP gitu kan sambil scroll HP gitu. Itu yang terjadi. Maksud saya begini. Terus terkadang kita istighfar itu jadi sesuatu hal yang bisa kita amalkan secara kalau kita dengar siapapun pembicaranya, kalau mau dapat rezeki banyak gitu kan, mau dapat apapun yang kita inginkan, rumus cuma satu istighfar aja gitu kan. Itu rumus satu istighfar gitu. Cuma pengertian istighfar itu yang harus kita pahamkan dulu ke diri kita kan gitu. Karena kita mohon ampun, eh cuma terkadang kita nggak sadar. Arti gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuma kita nggak tahu apa yang mau kita minta ampun gitu, dari apa gitu kan. Persoalan adalah saat kita mau ampun, mulut kita berbicara, kan kalau kata Imam, kata kata Imam itu tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amalun bil arkan kan seperti itu. Jadi sesuatu itu saling sinkron, sinkronize gitu, antara pembicaraan, pemikiran gitu kan, hatinya harus sinkron seperti itu. Itu yang kadang istighfar kita nggak sinkron, istighfar kita kebanyakan nggak sinkron tadi. Kita istighfar, tapi kita tidak tahu kita istighfar untuk apa, iya nggak? Kalau dalam bahasanya Pak Nas itu, atau dalam saya sering-sering ikut kajian Ustaz Adi itu, saat kita istighfar kita tuh membayangkan, astagfirullahaladzim ya Allah, tadi berbuat seperti ini ya Allah. Ampunin saya ya Allah. Gitu kan ya. Tadi saya berbuat ini ya Allah istighfar. Istighfar kan seperti itu. Itu apa namanya amalan yang sering saya kerjakan. Artinya gitu. Jadi pada saat sesuatu hal kita berbuat sesuatu istighfar, tapi kita membayangkan kita sudah berbuat itu loh, seperti itu. Terus yang kedua amalan yang biasa kita pakai juga, yang saya pakai juga adalah doanya Nabi siapa tuh? Yang di dalam perut ikan, ada tahu? Bapak Ibu? Nabi Nuh, Tahu? Nabi Yunus, Di- Nabi Nabi Yunus tuh Yunus. dahsyat juga ya. Dan Nabi Yunus. Ada yang hafal nggak? Coba di chat. Ada yang hafal nggak doanya? Ayo Ya kan? yang apa kayaknya ini dapat hadiah nih dari Pak Kurniawan. Saya kasih Silahkan. hadiah insya Allah. Ayo doanya itu ada 3 bagian doanya itu kalau gitu ya. Ada yang hafal nggak? Wah, Ini ini kan? kayaknya emang harus diajarkan. Ini kalau untuk amalan tuh harus diajarkan, Pak. Belum pada hafal, ini kayaknya pengen pada Iya. tahu nih ya. Doa Nabi Yunus. Ayo. Jadi doa itu awalnya dia memuji Allah gitu kan ya, memuji Allah. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wah, siapa yang benar nih? Ibu Sinta luar biasa Bekasi ya. Jadi doa ini ya kan pada saat nah kalau kita bercerita sedikit, pada saat eh, Nabi Yunus merasa tadi kan ya kalau dalam kata-kata Bu apa Bu Mutiah tadi gitu kan merasa husnuzon, suudzon ke Allah gitu kan karena merasa ditinggal sendiri, ya enggak? Dia berdakwah gitu kan ya, umatnya tuh tidak mau dengerin dia, akhirnya dia pergi meninggal umatnya, ya enggak? Suudzon bahwasanya capek juga dakwah ya, nggak ada yang belain ya.
Akhirnya kabur lah dia, pergilah, meninggal umatnya, gitu kan. Sambil akhirnya Allah kasih ujian, dimasukkan ke dalam laut dan dimakan oleh dengan ikan. Tapi pada saat di dalam perut laut, dikatakan dia menyadari ketidakbenaran tindakan tersebut. Sehingga dia berdoa, La ilaha anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Kalimat penggalan pertama di atas adalah bagaimana dia memuji Allah, gitu kan. Bagaimana dia memuji Allah, apa namanya, dan dia eh, yang kedua dia subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya ya Allah kamu maha suci gitu seperti itu. Dan ini kuntu minadz dzalimin, saya itu bersalah seperti itu. Jadi ada tiga penggalan di situ. Ini doa yang sering kita pakai dalam rangka untuk tadi bahwasanya kita memuji, mohon ampun, seperti itu yang dilakukan seperti itu. Cuma pada dasarnya gini Bapak Ibu sekalian, doa terkadang tinggal doa gitu kan ya, amalan tinggal amalan kan seperti itu. Makanya kan dalam iman itu eh, tasdikul bil qalbi, iqrarul bil arkan. Iqrarul bil arkan itu artinya sesuatu itu harus dipraktekkan. Kalau kita beriman, nggak cukup dengan kata iman saja, tidak cukup dengan kata mengakui saja, tapi perlu pembuktian tadi. Kalau toh dalam tadi kita apa namanya, sudah mengakui tidak benar, mengakui salah gitu kan ya. Kita berusaha untuk amalun berakannya apa tuh? Amal berakan jadi kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi kan seperti itu. Bisa menjauh dari apa yang sudah kita eh, kerjakan tadi. Itu yang apa namanya yang sangat penting. Jadi kalau dikatakan amalan apa? Ya tadi doa istighfar bisa, ya doa Nabi Yunus bisa. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana mengimplementasikan tadi agar kita tidak kembali kepada perbuatan tersebut, gitu kan ya. Tidak kembali pada hal-hal yang tidak di Allah inginkan tadi, sehingga keajaiban itu akan datang. Makanya kata Pak Nas itu kan, orang manut rezeki bukan orang-orang yang 100% bersih enggak, tapi dia berusaha untuk tidak berbuat salah. Ini kalimat yang sangat saya suka gitu ya. Jadi orang manut rezeki itu bukan orang-orang suci, bukan, tapi orang-orang yang berusaha untuk tidak berbuat salah. Kalau tuh dia salah, ya dia ya tadi kembali lagi seperti kembali lagi untuk tidak berbuat. Insya Allah nanti eh, saya pernah ada cerita nih ya. Jadi dalam konteks pekerjaan, saya katakan ke teman-teman saya gini, pada saat ada proyek, gitu kan, ada pekerjaan, saya bilang kalau kita nggak buat dosa nih, gitu kan ya, insya Allah kita dapat proyek ini gitu kan, insya Allah dapat proyek ini nih. Syaratnya apa nggak buat dosa aja gitu loh, ya. Pada saat gagal kita koreksi, ah kenapa ya gagal ya? Oh ternyata kita kemarin berbuat hal-hal seperti ini yang tanpa kita sadari. Itu yang apa namanya, ya apa yang tanpa kita sadari kita berbuat suatu hal. Tadi ya, kalau saya bilang tadi pikiran tadi yang sangat-sangat harus kontrol benar gitu ya. Memang maaf gitu ya, kita di lapangan itu terkadang makanya kan perlu biah. Biah itu lingkungan gitu kan ya. Biah itu sangat penting bagi kita bagaimana kita bisa eh, terjaga pada saat lingkungan kita tidak baik gitu kan ya. Maka cenderungan kita untuk tidak baik. Tapi kalau alhamdulillah kita ada di komunitas Mata Rezeki, biahnya bagus, lingkungannya bagus gitu ya. Kita saling mengingatkan, saling ini pada saat kita sudah mulai belok, ditarik lagi, membelok ditarik lagi seperti itu. Itu yang penting sekali bagaimana untuk membuat preventif terhadap diri kita, melindungi diri kita terhadap hal-hal yang tidak Allah sukakan seperti itu. Jadi itu Bu Mutia mungkin ya tadi kalau bicara amalan tadi istighfar sebenarnya sudah sangat dahsyat sekali ya. Sangat dahsyat sekali istighfar. Cuman tadi pengertian istighfar itu yang harus kita pahami dan kita maknai. Terus yang ketiga, maaf gitu ya. Ada suatu hal yang amalan yang sangat Allah suka sehingga Allah katakan, ya Allah jadi ada banyak ulama berkata, ya Allah jadikan aku penghuni surga yang bermuamalah di dunia. Siapa mereka adalah orang-orang yang menjaga tadi apa namanya waktu sahar itu waktu di antara menjelang subuh ya seperti itu. Itu dahsyat sebenarnya dahsyat sekali gitu. Jadi kita beristighfar di situ saat-saat menjelang subuh ya 15 20 sampai 15 menit lah sebelum subuh. Nah itu sangat-sangat dahsyat karena ada di dalam hadis qudsi pada saat hadis itu Allah turun ke langit bumi. Allah melihat ya hamba-hambanya tentang siapa saja yang sedang terjaga. Jadi itu. Jadi di waktu sahur itu waktu menjelang subuh, Allah turun ke langit bumi dan Allah pasti akan kabulkan setiap doa di situ. Itu sangat dahsyat menurut saya.
pengalaman saya itu ya kurang lebih maaf. Mungkin ada yang mau menambahkan mangga atau ada yang Nah, mau ini mengkoreksi mangga gitu. udah dapat 3 nih dari Pak Kurniawan aja udah dapat 3 poinnya ya, amalannya. Biasanya ibu-ibu tuh pengen taunya amalannya apa gitu ya. Hmm. Nah, udah terjawab ini amalannya, udah dapat 3 nih. Ini kayaknya dari Bunda Oti juga bisa menambahkan nih. Kayaknya soalnya gini nih Bunda Oti, saya udah istighfar 1000 kali nih Bunda Oti gitu kan. Kok Hmm. saya masih belum ajaib nih Bunda Oti gitu ya. Hmm. Mungkin ada apa ada peran keikhlasan atau rasa syukur gitu dengan apa memperkuat perisai rezeki, apalagi sih Bunda Oti gitu nih amalannya. Kita lanjut aja ya sama Bunda Oti langsung, boleh silakan. Ya, baik. Ya, begini. Sebetulnya yang kita lakukan itu untuk apa sih? Apakah untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah, pertolongan-pertolongan Allah, atau kita ini ingin mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah? Ya, jadi kalau kita menurut menurut ini ya, apa namanya yang saya pelajari, saya apa istilahnya saya renungkan. Dulu saya mikirnya adalah melakukan semuanya, semua apa namanya jurus-jurus di magnet rezeki untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah. Sehingga akhirnya apa dulu ya, ketika belum mendapatkan keajaiban tuh ada rasa tidak nyaman. Karena kan kita nggak boleh nggak nyaman. Kita kan harus selalu apa ya nyaman, harus selalu tenang. Kan kenapa harus tenang? Nah, ketika kita meninggal, kita dipanggil sama Allah apa? Hai jiwa yang tenang dan ridho, ya, kembali pulang ke dalam surganya. Nah, ujungnya kita itu apa? Ujungnya itu bukan kita dapetin keajaiban-keajaiban dari Allah, betul? Mau berumroh, mau dapat lunas amanah dan sebagainya, ya kan? Nah, ujungnya adalah kita pulang, pulang kemana? Ya pulang kembali kepada Allah. Makanya coba deh kita ubah aja bahwa yang kita lakukan itu semua untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya, untuk mendapatkan surganya Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita akan bahagia terus. Ya, kita punya impian-impian. Boleh ya, boleh aja gitu kan. Tetapi impian-impian itu bukan tujuan utama kita. Ya, impian-impian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, yang sudah berusaha memantaskan diri tadi dengan menjalankan semua perintah Allah, kemudian ada tadi zikir-zikir ya. Ya, pokoknya intinya ibadah aja sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya ya. Tapi balik lagi, yuk kalau kita mau bahagia betul ya kita kembalinya lakukan itu semua untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surganya di dunia dan di akhirat ya. Amin. Terus tadi juga ada Bunda apa Bu Muti cerita atau bicara tentang hati ya. Oke. Nah, hati. Hati itu kan tempat kita berinteraksi ya dengan Allah ya. Makanya kita harus berusaha menjaga hati kita supaya hati kita itu bersih dengan banyak istighfar ya. Itu kan membersihkan hati ya. Istighfar banyak-banyak. Karena Rasulullah juga beristighfar ya 70 sampai 100 kali. Masa kita enggak gitu kan. Nah, istighfar itu juga kan sebetulnya hikmahnya banyak. Pertama adalah kita mengaku bahwa kita ada dosa, lalu kita minta ampunan kepada Allah. Itu kan hakikat istighfar dan kita mau belajar untuk memperbaiki diri. Jadi betul kata Pak Kurniawan, kita harus berpikir kenapa aku istighfar, nggak istighfar aja gitu ya, nggak hanya istighfar, tapi tahu why, kenapa, sehingga kita nanti tidak akan melakukan hal yang sama ya. Sering kan Pak Nas tuh bilang bahwa Kiai Mufasir itu selalu bilang kalau mau hidup seperti di surga, sebelum surga sesungguhnya di dunia ini bisa, asalkan kita tidak ada dosa. Nah, itu jadi kita memang
di magnet rezeki belajar untuk berusaha untuk tidak punya dosa ya. Jadi nanti kita bisa ajaib itu langsung ya. Nah, tapi itu tadi eh, eh, hati yang bersih ya, istighfar. Juga hati yang sehat. Tadi kan disebut sama Bu Mutia, hati yang sehat. Ya, hati yang sehat. Masih ingat Pak Nas suka bilang sariawan hati. Nah, bagaimana kita bisa menikmati ya hidup kalau kita masih punya sariawan hati. Nah, dendam, dengki, apalagi tuh eh, apa ya pokoknya hati yang tidak positif lah ya. Itu ada di spiritual meter ya. Suka misalkan marah-marah, gitu. Itu kan penyakit hati. Gitu kan. Kemudian iri, dengki, ya ngeliat tetangga punya mobil baru misalkan. Terus kok kita naik motor gitu ya. Nah itu kan juga apa dihindari lah. Oke. Karena yang namanya sariawan itu kan nggak nyaman ya. Makanan seenak apapun nggak bisa masuk karena sakit. Nah, jadi menurut saya itu ya yang coba kita lakukan ya terutama yuk kita eh, apa lakukan ini semua untuk mendapatkan keriduan Allah. Jadi kalau sudah ridho, insya Allah hidup kita itu tadi seperti hidup di surga sebelum surga sesungguhnya bahagia bahagia aja karena yakin bahwa inilah yang terbaik ya karena yang tahu yang terbaik itu ya hanya Allah kan kita nggak tahu seperti itu ya Masya mungkin Allah, itu luar cukup biasa ya. ini ya. Ini Bunda Oti udah memberikan pencerahan dan Pak Kurniawan juga udah memberikan amalan-amalannya. Terakhir nih ya, kita minta dari Bunda Muti langkah-langkah praktis apa aja nih yang bisa diterapkan sehari-hari gitu ya, agar kita tadi pengen jadi ajaib dan saya udah nemukan perisainya, saya udah beristighfar. Nah, langkah-langkah praktis apa nih dari Bunda Muti yang bisa kita praktekkan tiap hari gitu ya. Sambil nunggu yang lainnya, silahkan boleh diketik di kolom chat untuk bertanya karena kita batasi waktunya sampai 21.15 ya. Karena besok itu juga masih punya aktivitas kegiatan yang lainnya. Silahkan Bunda Muti. Baik, terima kasih banyak Bunda Holly. Adapun langkah-langkah ya yang harus kita praktekkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini untuk para pengamal ilmu manat rezeki tentu sudah mengenal dengan yang namanya perisai rezeki. Maka buka perisai, itu yang pertama. Ya, karena sudah tahu penjelasan secara utuh ya kalau kalau kita masih punya perisai ya bagaimana ya rezekinya itu akan sampai kepada kita. Maka buka perisai itu yang pertama. Yang kedua ya, disiplin kata. Nah, disiplin kata nih. Bunda Holly, kalau Bunda Holly mau tahu dan semua para pengamal ilmu manit rezeki mau tahu, ya, salah satu yang saya praktekkan waktu dengan amanah saya tadi, itu salah satunya saya puasa ngomong, ya, puasa ngomong, bener puasa ngomong, ya. Berapa lama? 1 minggu untuk benar-benar kita menjaga, ya, kata-kata kita dari kata-kata yang memang tidak pantas dikeluarkan. Dan dari situlah manfaatnya banyak banget, ya. Jadi kita lebih mindful listening. Ya artinya kita lebih banyak mendengar gitu. Ya terus gimana? Batal ya kita balikan lagi kalau batal itu kita balikan lagi ke awal. Jadi cukup menantang tapi ya itulah salah satunya. Gitu ya. Dan ditulis di depan kita ditulis pakai tulisan, maaf saya sedang puasa bicara gitu. Ya boleh sampaikan saja lewat tulisan gitu. Ya, gitu. Coba deh, kalau ini boleh dipraktekin, ya. Kalau nggak percaya dan hasilnya itu luar biasa, ya. Benar-benar kita tuh nggak yang kan suka ke ini lagi ya emosi muncul lagi, akhirnya kita bicara yang enggak lagi. Nah ini luar biasa. Dari kisah panas, para pengamal ilmu manit rezeki kalau jeli ya, di sini bisa dilihat. Panas itu kan sampai 21 M. Karena apa? Karena ngomong ya, yang waktu itu nganter nganter itu pamannya, tapi bilangnya apa? Supir. Cuman kayak gitu doang. Ya, dan ini luar biasa banget. Silahkan dipraktekkan dengan baik. Ya, kalau kata Bunda Oti tadi bilang apa? Sebenarnya kita itu membentuk diri kita
yang penuh dengan ketenangan. Adapun nanti keajaiban itu hanya bonus. Itu sahabat langit. Eh, para pengamal ilmu manet rezeki ya. Selain itu, tadi ya sudah disepil nih sama Bunda Oti. Udah bener belum Angel Miracle-nya? Jadi kita nggak usah gemerungsung sibuk mencari perisai kita di mana. Lihat dari Triangle Miracle. Kita dengan pasangan kita dengan anak kita dengan orang tua ini bagaimana? Gitu. Ini yang paling penting. Udah bahagia belum mereka? Udah kita doain belum mereka? Udah kita muliain belum mereka? Gitu. Ya, dilihat kalau ada salah satu mereka belum bahagia, maka harus harus diupayakan untuk mereka bahagia, untuk mereka kita doakan, untuk kita muliakan, gitu. Ya, kemudian turunkan garis kebenaran bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah pasti, ya pasti atas dasar kesalahan kita. Ya, Adam diturunkan ke muka bumi ini kan nggak nyalahin setan, ya enggak, tapi sadar gitu ya bahwa memang dirinya yang salah. Ya dan nggak nyalahin orang lain pasti ya kalau kalau ada pasangan selingkuh, ada em, perusahaannya bangkrut ya, ya ambil hikmah dari semua itu, pasti ada yang salah dari diri kita, dicari tahu gitu ya, jangan jangan terus didebat dengan kepintaran kepandaian kita, pengalaman kita yang luas itu nggak usah ya, karena Allah memang mau mau melihat siapa yang datang kepadanya, siapa yang sering mendatangi dirinya, ya. Itu Allah tuh cuman mau itu. Masih sombong gak lu sama gue? Kata Allah tuh gitu. Ya. Kalau kita dengan kesulitan, ketidakmudahan kita saja masih belum mau datang ke Allah, wah ini gimana kata Allah kalau lu gue kasih sesuatu yang memang surga sebelum surga yang sebenarnya gitu. Ya, sahabat para pengamal ilmu mandat rezeki, ya, em, saya cuma menambahkan saja, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya untuk mengundang, memancing rezeki ya. Salah satunya lakukan hal ini untuk lebih jelek lagi, untuk lebih ajaib lagi. Ajaib itu apa sih maknanya? Selalu ditolong Allah, ya. Lakukan pada saat sujud terakhir itu kita lebih lama sama Allah mengucapkan apa? Allahumma rizukna makhraza. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang banyak, berkah lagi cukup untukku. Ya, jangan sampai aku, ya sehingga aku tidak membutuhkan rezeki yang haram gitu loh. Ya, itu baca 11 kali di sujud terakhir. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Dan bagi yang mungkin di sini masih punya amanah, lakukan ya zikir berikut ini. Gimana zikirnya? Allahumma ifina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Baca sebanyak-banyaknya. Ya, itu pelengkap dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan dan Bunda Oti. Begitu Bunda Holly ya, mungkin setelah ini akan ditutup ya. Saya punya sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi motivasi juga ya. Ke pasar pagi membeli jamu. Cakepin dong. Cakep. 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 Ya, ulang cakepnya kurang. Ke pasar pagi membeli jamu. Cakep. Cakep. Udah Cakep. sebentar beli durian. Cakep. 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 Seminar ini penuh banyak ilmu. Cakep. Cakep. Oke, mari kita praktekkan dengan bahagia dalam keseharian. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Cakep. Oke, terima kasih ya Bunda Muti udah memberikan closing statementnya. Ini dari dua orang lagi, mungkin dari Bunda Oti dan Pak Kurniawan. Silahkan closing statementnya dari per orang 1 menit 1 menit ya. Jadi gak ada sesi tanya jawab dan emang di kolom chat juga gak ada yang bertanya. Silahkan dari Pak Kurniawan dulu. Baik, closingnya adalah selalulah berbaik sangat pada Allah. Jadi apapun yang terjadi, al khair khairullah. Apapun yang terjadi pada terbaik dari Allah. Ya, al khair khairullah. Ya, itu prinsip. Tidak, terima kasih. Enggak buat Silahkan Bunda Oti. Ya, kalau saya pesannya adalah yuk
kita sama-sama selalu berbaik sangka sama Allah, kemudian kita lakukan semuanya karena Allah, sehingga akhirnya pertolongannya, keajaibannya pasti datang kepada kita. Jadi utamakan Allah, number one, begitu. Masya Allah, ilmunya malam ini luar biasa ya, karena waktu juga yang dapat memisahkan kita gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya yang di Zoom dan nanti yang mengulang di channel YouTube ya. Terima kasih karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya pengen mendoakan yang hadir di Zoom maupun nanti yang mengulang di YouTube ya, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan di KOMR yang ke-70 dengan pembicara yang lain. Hatur nuhun. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Teh Holis, Teh Mutia, Kurniawan, teman-teman semua. Terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, Bu Selamat Holi, terima istirahat. kasih. Ya, terima kasih Pak Mirdan, Bunda Muti, Bunda Oti, terima kasih Pak Kurniawan, Bu Titi, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي